Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Akuntansi Komparatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Ega Disritan dan teman saya Sumira Stiama Selisi dan Maria Gracelandio. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu 1. Sistem akuntansi Prancis. Prancis merupakan penyokong paling utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional Prancis menyetujui Plan Compliance General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional yang berisi yang pertama, 1. Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan. Yang kedua, definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran. Yang ketiga, aturan-aturan valuasi dan pengakuan. Keempat, daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi. Dan yang terakhir, contoh laporan keuangan dan peraturan presentasinya. Selanjutnya, ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi Prancis. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis. Yang pertama, CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua, CRC atau Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga, AMV atau Otoritas Pasar Publik. Yang keempat, OEC atau Institut Akuntansi Publik. Yang kelima, CNCC atau Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Selanjutnya ada pelaporan keuangan Prancis. Perusahaan Prancis harus melaporkan sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan direktur. Dan yang kelima, laporan auditor. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi Prancis. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak. Yang pertama, penilaian aktiva berdasarkan biaya historis. Yang kedua, aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak dengan menggunakan dasar garis lurus atau saldo berganda. Yang ketiga, persediaan dinilai sebagai nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Dan yang terakhir, biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun dapat dikapasitasikan dalam keadaan tertentu. Dengan beberapa pengecualian, laporan keuangan konsolidasi Prancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporan substansi. Baik, yang kedua ada sistem akuntansi Jerman. Akhir Perang Dunia Kedua, iklim akuntansi Jerman terus berubah. Pada tahun 1965, korporasi Lau memindahkan sistem laporan keuangan Jerman ke arah pemikiran Inggris Amerika. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi ketentuan wajib setelah pemberlakuan Undang-Undang Publikasi tahun 1969. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mengeluarkan pemerintah penyelarasan. Perlindungan terhadap kreditur merupakan perhatian yang fundamental bagi akuntansi di Jerman yang dimasukkan dalam hukum komersial. Penilaian neraca yang konservatif merupakan hal utama bagi perlindungan kreditor, dan hukum pajak secara garis besar menentukan akuntansi komersial. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi Jerman. Undang-Undang tentang Pengendalian dan Transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan bagi Kementerian Kehakiman untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut. Yang pertama, mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru. Yang ketiga, mewakili Jerman atas organisasi akuntansi internasional seperti ASB. Laporan keuangan Jerman. Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan audit. Sistem akuntansi Jepang. Di Jepang, akuntansi dan pelaporan keuangan menjelaskan gabungan dari berbagai pengaruh dalam negeri dan internasional.
Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang, karena Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan budaya dan agama yang kuat. Standar akuntansi Jepang. Penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan dibentuknya Badan Standar Akuntansi Jepang dan lembaga pengawasan yang terkait dengan yang dikenal dengan Lembaga Standar Akuntansi Keuangan. ASBC mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi, sedangkan FASF memiliki tanggung jawab untuk pendanaan. Laporan keuangan Jepang. Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus dapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegangan saham yang berisi neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal terkait. Sistem akuntansi Belanda. Belanda memiliki akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif primitif, tetapi standar praktik dan profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Sistem akuntansi di Belanda sudah banyak dipengaruhi oleh sistem di Inggris dan Amerika Serikat. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Belanda mempunyai regulasi sesuai dengan Undang-Undang tahun 1970. Undang-undang ini juga memperkenalkan audit wajib, sehingga audit di Belanda merupakan profesi yang mengatur diri sendiri dengan dibentuknya badan pengaturnya adalah Institut Akuntan Terdaftar Belanda atau NIFRA. Sampai tahun 1993, NIFRA juga yang dapat mengesahkan laporan keuangan. NIFRA juga terlibat dalam segala hal yang terkait dengan akuntansi di Belanda. Laporan keuangan. Laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, neraca, kedua, laporan laba rugi, ketiga, catatan-catatan, dan keempat, laporan direksi. Pengukuran akuntansi. Yang pertama, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama estimasi manfaat hingga maksimum 20 tahun. Yang kedua, persediaan dinilai berdasarkan metode FIFO-LIFO atau rata-rata. Yang ketiga, biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi hanya jika jumlah tersebut dapat dipulihkan dan cukup pasti. Sistem akuntansi Inggris. Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi Inggris. Undang-Undang tahun 1981 menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi. A. Pendapatan dan beban harus ditandingi menurut dasar akrual. B. Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. C. Prinsip konservatisme. D. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. E. Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Yang berikutnya, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan di Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Pelaporan ini umumnya mencakup yang pertama, pelaporan direksi, yang kedua, pelaporan laba dan rugi dan neraca, yang ketiga, pelaporan arus kas, yang keempat, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, yang kelima, laporan kebijakan akuntansi, yang keenam, catatan atas referensi dalam laporan keuangan, yang ketujuh ada laporan auditor. Yang berikutnya ada pengukuran akuntansi. Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS selain GAAP 7. Sistem akuntansi selanjutnya adalah sistem akuntansi Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor swasta
atau Badan Standar Akuntansi Keuangan. Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat. Berikutnya, regulasi dan penegakan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan harusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Pelaporan keuangan pada sistem akuntansi Amerika Serikat. Laporan tahunan yang seharusnya dibuat oleh perusahaan besar Amerika Serikat meliputi: yang pertama, laporan manajemen; yang kedua, laporan auditor independen; yang ketiga, laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, laba komprehensif, ekuitas pemegang saham. Yang keempat, ada diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima, ada pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan. Yang keenam, ada catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, ada perbandingan data keuangan tertentu selama 5 tahun atau 10 tahun. Dan yang terakhir adalah data kuartil terpilih. Sekian presentasi dari kelompok kami.